Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, segala hal yang berhubungan dengan sifat radioaktivitas hasil reaksi nuklir pasti sangat mematikan. Memang, unsur-unsur radioaktif alam yang belum diproses seperti batuan yang mengandung bahan radioaktif, sebut saja uranitit. Bahan yang di dalamnya terdapat uranium alam seperti uranium-238. Umumnya tidak terlalu mematikan. Diketahui, hasil peluruhan dan pelepasan radiasi material-material tambang seperti itu tidak terlalu berdampak secara langsung pada tubuh kita. Karena umumnya, pelepasan partikel radiasi pengionnya sangat lemah, tidak reaktif. Asal tak bersentuhan secara langsung atau terserap ke dalam tubuh, Anda masih aman. Namun, jika bahan atau material tersebut sudah mengalami tahap pemurnian hingga mencapai keadaan fisil, maka lain lagi ceritanya. Bahan fisil seperti uranium-235 atau uranium yang sudah dimurnikan, atau plutonium, atau bahan radioaktif berat lain seperti halnya strontium, kobalt-60, amerisium, kalifornium, dan lain-lain, diketahui sangatlah berbahaya. Unsur atau isotop fisil yang sangat radioaktif dengan pelepasan radiasi yang energik, pastinya paparan dan kontaminasi secara langsung dapat berakibat sangat fatal. Keracunan radiasi mematikan, radiasi pengion baik alfa, beta, atau gamma dapat menembus kulit, merusak organ, sel DNA, menghasilkan kecacatan atau penyakit radiasi parah seperti hanya kanker dan sebagainya. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Namun yang paling mengerikan jika bahan-bahan tersebut telah mengalami reaksi nuklir, terutama pereaksian fisi atau pembelahan inti atom berantai hingga menciptakan reaksi panas atau ledakan termal hasil panas pembelahan fisi, seperti pada inti reaktor nuklir yang dapat bersuhu hingga 2000 sampai 2500 derajat Celcius. Dalam keadaan itu, tak hanya panas nuklir yang mampu menghabisimu dalam sekejap. Diketahui, pelepasan radiasi pengion ultra kuat, bahkan hingga ratusan ribu rem atau sievert dapat membunuh Anda seketika. Sebut saja kemunculan radiasi Cherenkov dalam reaktor nuklir atau pada inti iblis. Ya, asal Anda tahu, paparan radiasi sebesar 25 rem pada Anda secara terus-menerus dapat menyebabkan kanker atau kemandulan. 100 rem akan langsung membuat Anda mual dan kemudian pingsan. 600 rem, 50% orang yang terpapar pasti mati. Dan 1000 rem, mayoritas manusia dewasa pasti meninggal dalam hitungan hari. Dan paparan lebih dari 30.000 rem akan membunuh Anda beberapa menit. Ya, Profesor Kardus tak akan membahas apa yang akan terjadi jika Anda tercebur dalam reaktor atau bejana nuklir, karena jawaban pastinya adalah kematian. Karena saat itu reaksi fisi dan pelepasan panas termal sedang berlangsung. Namun meski reaksi fisi yang terjadi sudah berhenti, terkadang dosis radiasi pengion kuat tetap saja terjadi, bahkan di kisaran puluhan ribu hingga ratusan ribu sievert atau rem. Sebut saja area atau ruangan-ruangan bekas kecelakaan nuklir fatal, seperti ruangan tempat sisa lelehan inti reaktor bekas kecelakaan nuklir, seperti ruangan tempat kaki gajah Chernobyl, atau Elephant Foot, ruangan bekas kecelakaan nuklir di Chernobyl, atau ruangan bekas kecelakaan nuklir Fukushima di reaktor 4, 5, dan 6. Tempat-tempat seperti itu tak dapat dimasuki bahkan hingga puluhan tahun lamanya. Dan jika Anda memasukinya pada bulan-bulan pertama setelah kecelakaan, emisi radiasi dari lelehan inti reaktor dapat membunuh Anda dalam hitungan menit atau jam. Karena di tempat seperti itu, paparan pengion ultra kuat dari puluhan jenis radioaktif berat akan menghajar tubuh Anda tanpa ampun.
Diketahui di bumi ini ada berbagai tempat yang masih sangat radioaktif meski sudah puluhan tahun tak digunakan. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kaktus pernah mengulasnya. Link konten tersebut akan Profesor Kaktus sisipkan di deskripsi. Dan kali ini, Profesor Kaktus akan mengulas salah satu fasilitas atau ruangan eksperimental yang paling radioaktif di muka bumi. Ruangan ini sengaja dibuat seperti itu untuk tujuan pengujian dan eksperimental. Ya, ruangan tersebut bernama The Hot Fuel Examination Facility atau fasilitas pemeriksaan dan pengujian panas bahan bakar nuklir yang berada di Idaho National Laboratory atau INL Amerika Serikat. Fasilitas atau ruangan ini ultra sangat radioaktif dan mematikan. Siapapun yang memasukinya pasti akan langsung disambut oleh malaikat maut. Bahkan dosis radiasi di ruangan ini berkali-kali lipat daripada area paling mematikan di Chernobyl. Ya, ruang fasilitas di INL ini adalah ruang pengujian bahan bakar untuk industri nuklir yang dibuat khusus untuk menciptakan konsep berbagai jenis bahan bakar reaktor nuklir agar lebih efisien, efektif, terutama agar lebih aman untuk diaplikasikan dalam reaktor nuklir nantinya. Laboratorium INL Amerika Serikat sendiri merupakan laboratorium eksperimental untuk mempelajari berbagai mekanisme fasilitas nuklir, baik untuk berbagai jenis reaktor, mulai reaktor generasi kedua, ketiga, dan keempat, tempat merancang konsep reaktor nuklir masa depan. Di sini, berbagai jenis reaktor telah diuji dan dikembangkan, mulai dari reaktor seukuran tong, baterai nuklir, bahkan reaktor generasi terbaru. Di dalam INL ini pula ada sebuah fasilitas atau ruangan khusus yang disebut HFEF atau The Hot Fuel Examination Facility, fasilitas pemeriksaan pengujian panas bahan bakar nuklir. Seperti yang Profesor Kaktus katakan, tujuan utama ruangan ini adalah untuk memajukan dan membuat konsep bahan bakar nuklir terbaik. Berbagai jenis bahan bakar nuklir diuji di ruangan ini, mulai dari bahan fertil atau bahan fisil, baik uranium, plutonium, thorium, dan juga isotop-isotopnya. Di ruangan ini pula terdapat sel pereaksian yang melakukan iradiasi atau penembakan neutron pada bahan bakar hingga menghasilkan fisi yang kuat yang dapat menguji dan mengakomodasi bahan bakar nuklir hingga suhu super tinggi, bahkan hingga 3000 derajat Celcius, yang tentunya dengan pelepasan radiasi ultra kuat, yang membuat ruangan ini ditasbihkan sebagai ruangan paling mematikan dan paling radioaktif di dunia karena menjadi tempat uji iradiasi bahan bakar nuklir hingga mencapai fisi penuh. Ruangan ini sangat terproteksi, dibangun dengan struktur super berlapis, dilindungi oleh lapisan beton setebal 2 meter dan berbagai material khusus untuk melindungi area sekitarnya dari panas dan pelepasan radiasi kuat. Ya, semua hal yang beroperasi di dalamnya menggunakan lengan-lengan robotik yang dikendalikan khusus dari luar. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kaktus tentang ruangan paling radioaktif di muka bumi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kaktus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kaktus dari Idaho National Laboratory, Amerika Serikat, mengabarkan